Ya, saudara, masih kemudian terus dilakukan proses pembongkaran bangunan. Informasi sebelumnya disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Bongga Wangga bahwa ada 4 korban, di mana 3 diantaranya luka-luka dan 1 meninggal dunia. Namun belum diketahui, saudara, apakah 4 orang maksud saya, di mana 1 meninggal dan 3 luka-luka adalah keluarga atau orang yang lain misalnya yang setengah lewat. Ini belum saya mendapatkan informasi, termasuk juga identitas, lalu kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya yang kami terus mencoba untuk mencari tahu. Dan rumah runtuh ini atau bangunan 2 lantai runtuh ini terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat ini petugas terus melakukan proses pembongkaran bangunan karena selain juga untuk memastikan tidak ada korban jiwa tambahan yang masih terjebak di dalam bangunan, juga saya mendapat informasi bahwa bangunan runtuh ini menutup jalan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Iya, Bongga? Baik, Aiman. Iya, Anda sudah mendapatkan salah satu petugas di sana? Untuk sementara dari pemadam kebakaran mungkin, Pak Aiman. Silakan. Ya. Bang, sedikit Bang. Baik, untuk data sementara atau data awal gimana sih Pak? Jadi kita terima berita ada bangunan runtuh, kita langsung ke TKP. Informasi korban ada 3. 1 dapat menyelamatkan diri, yang 2 masih kita evakuasi. Untuk korban? Posisi korban yang 1 kosong, yang 1 masih selamat. Artinya meninggal dunia Pak tadi? Ya. Suaranya kurang jelas, mungkin bisa didekatkan ke mikrofon, Bongga. Suara dari petugas pemadam kebakarannya. Langsung bawa lagi. Masih ngopi aja. 1. Jadi awalnya gimana Bang? Jadi kita terima berita dari bangunan runtuh. Setelah itu kita dapat evakuasi. Korban ada 3 orang. Dewasa semua, 2 wanita, 1 laki-laki. 1 laki-laki dapat menyelamatkan diri. Yang 2 wanita kita yang evakuasi. 1 posisi meninggal, yang 1 masih hidup. Dan sementara untuk awalan bangunan rusak. Kenapa? Awalan data bangunan runtuh ini karena posko, ini adalah posko. Ya. Ini tempat tinggal gimana? Iya, sebagai posko. Ya. Posko. Apakah Anda bisa memastikan, Bongga, apakah ada orang yang masih terjebak di sana? Kami ingin memastikan sekali lagi dengan petugas pemadam kebakaran. Apakah ada indikasi seperti itu? Baik, Aiman. Pak, saat ini apakah ada orang yang terjebak di dalam atau gimana Pak? Jadi tugas kita setelah kita evakuasi korban, kita evakuasi harta benda. Nah, kita proses evakuasi harta benda itu mudah-mudahan tidak ada korban lagi. Tapi kita sudah bersama dengan pihak medis. Ya. Jika kita temukan korban lagi, kita serahkan ke tim medis langsung. Artinya belum pasti ya, Bongga, ya? Belum bisa jadi ada korban di dalam. Ya, Aiman. Ya, artinya tadi disampaikan belum ada kepastian yang yakin bahwa tidak ada korban sama sekali di dalam bangunan itu. Kalau saya mendengarkan tadi jawaban dari petugas pemadam kebakaran. Benar, Aiman. Untuk saat ini memang petugas fokus untuk evakuasi bangunan. Artinya saat ini memang belum ada informasi tambahan apakah masih ada atau tidak. Oke, mungkin Anda bisa melihat ke petugas yang lain yang tengah melakukan pekerjaan. Apakah kemudian ia misalnya saja melihat ada tanda-tanda orang yang masih terjebak di sana misalnya? Baik, saya akan coba mendekat ke lokasi evakuasi bangunan oleh petugas. Saat ini memang kabel-kabel yang kena bangunan roboh menghalangi atau adanya kendala. Listrik sudah dimatikan ya, Bongga, ya itu? Benar. Petugas PLN langsung datang ke lokasi untuk memadamkan di area lokasi. Tetap hati-hati, Bongga. Dan tentu ini menjadi pertanyaan juga apakah masih ada korban di sana. Mungkin Anda juga bisa berkeliling untuk sambil melihat petugas yang mungkin tengah mencari tahu di sana. Meskipun Anda tetap harus hati-hati karena kita tidak tahu ada bangunan yang mungkin labil di sana lalu kemudian terjadi reruntuhan kembali. Baik, untuk bangunan sendiri memang ini ada dijadikan warung, Aiman. Karena terlihat ada beberapa dagangan atau jualan dari
kediaman atau Baik. rumah tinggal ini. Boleh Anda pastikan sekali lagi kepada petugas di sana, apakah ada kemungkinan korban yang masih terjebak di sana? Palu-palu. Iya. Iya, saudara, memang ada sebuah bangunan runtuh di Jalan Kampung Rawa, tepatnya saudara, Sawah 2, Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada sore hari ini. Baru saja terjadi. Dan suku dinas penanggulangan kebakaran dan keselamatan Jakarta Pusat Gulkarmat yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi. Saat ini disampaikan tadi oleh petugas pemadam kebakaran ada 3 korban, di mana satu diantaranya, kalau saya tidak salah dengar tadi ya, satu diantaranya meninggal, 1 luka berat, dan 2 lainnya masih ditangani oleh pihak rumah sakit. Belum diketahui apakah di dalam bangunan yang terjebak itu, bangunan yang runtuh itu, ada orang yang masih terjebak di sana, ada korban jiwa yang mungkin masih terjebak di sana. Tentu ini hal-hal yang memang patut selidiki lagi. Meskipun misalnya masih hidup, tentu ada suara-suara yang bisa terdengar, tapi kalau memang dalam kondisi tertentu bisa saja mungkin tidak bisa bersuara. Ini saya melihat sejumlah petugas pemadam kebakaran dan juga BPBD DKI Jakarta, termasuk juga Basarnas, ini tengah melakukan proses pemisahan bangunan untuk kemudian bisa diketahui apakah ada korban jiwa lainnya yang terjebak di bangunan runtuh ini, saudara. Saat ini masih terus ditangani oleh petugas di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Iya. Bongga, masih mendengar saya? Baik. Iya, Anda sudah mendapatkan informasi terbaru mungkin terkait dengan hal ini, atau masih mungkin mereka juga belum yakin apakah ada orang atau tidak sehingga mereka terus melakukan proses evakuasi? Benar sekali, Iman. Hingga petugas hingga saat ini memang belum bisa dapat memastikan apakah masih Baik. ada warga atau orang yang di dalam bangunan roboh tersebut, Iman. Saat ini fokusnya memang pemisahan bangunan-bangunan yang roboh di tengah jalan ini. Baik, Iman. Baik, tentu kita mengharapkan tidak ada korban lagi di sana. Dan informasi terakhir sebelum saya tutup kepada Anda, berapa tadi yang luka dan berapa yang meninggal dunia yang disampaikan oleh petugas pemadam kebakaran? Baik, untuk petugas kebakaran menginformasikan 2 luka, 1 meninggal dunia. Oh, baik, 2 luka, 1 meninggal dunia. Yang laki atau perempuan mungkin tadi sempat disebutkan? Yang perempuan, Aiman. Yang laki berhasil berhasil lari Menyelamatkan dari diri? kebutuhan. Menyelamatkan diri, benar sekali. Yang perempuan belum diketahui usianya ya? Benar, masih dalam pendataan inisial dan usia dari korban tersebut. Oke, saya melihat juga ada alat berat yang kemudian akan dilakukan itu ya? Ada alat-alat yang akan dilakukan di sana. Betul sekali, mana petugas terpaksa mengeluarkan alat berat untuk memisahkan puing-puing bangunan. Baik, terima kasih Bongga Wangga. Kami terus menunggu laporan dari Anda, nanti kami akan kembali. Sejenak kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, saudara.
yang kita utus. Dan yang kita utus, yang 2 orang ini, 1 dokter, 1 bidan, sudah bertemu dengan tim lawyer kita. Apa-apa yang di otopsi, apakah sesuai dengan sudah diagendakan. Beliau bilang sudah sesuai dengan yang diagendakan. Kita menunggu hasil dari RSCM. Di tengah penantian hasil otopsi ulang, Komnas HAM telah memeriksa tim forensik Polri. Dari pengamatan CCTV, Brigadir Yosua dipastikan masih hidup saat kembali ke Kompleks Polri di Duren 3, Jakarta Selatan setelah dari Magelang. Berdasarkan keterangan Komnas HAM, ada 3 rekaman CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3 yang memperlihatkan Irjen Sambo dan rombongan kembali dari Magelang. Dari rombongan tersebut tampak Irjen Verdi Sambo bersama istri dan Brigadir Yosua. Untuk mengungkap penyebab kematian Brigadir Yosua, Komnas HAM memastikan akan memeriksa Irjen Verdi Sambo dan ahli balistik. Untuk persiapan, salah satunya adalah balistik dan DNA. Nah, itu yang juga akan kami mintain keterangan. Ini gimana soal balistiknya? Kan banyak pertanyaan ke kami, misalnya soal penggunaan senjata, Glock dan lain sebagainya ya, yang ada dalam peristiwa itu. Nah, dalam konteks senjata ini di samping soal senjatanya, soal balistiknya kami juga akan ngecek soal bagaimana prosedur dan lain sebagainya. Jadi kami akan manggil Pak Verdi Sambo, pasti kami akan meminta keterangan Bu Putri. Tapi tahapannya adalah memperkuat dulu sekuen ceritanya, konteks waktunya dan lain sebagainya. Baru nanti ya pasti ke Pak Verdi Sambo, pasti juga nanti akan ke TKP. Selain hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, bukti lain soal penyebab kematian baku tembak harus bisa diungkap Polri. Hasil penyidikan harus membuka sejumlah teka-teki penyebab pasti kematian, termasuk dugaan pembunuhan berencana. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa saudara tahapan otopsi ulang hingga kesimpulan diperoleh tim forensik akan kami bahas bersama 2 narasumber, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan ahli forensik sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Herkutanto. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya di Kompas TV. Saya ke Pak Herkutanto dulu. Betul ya Pak Herkutanto? Betul. Baik. Pak Her, ini perlu waktu 4-8 minggu. Informasi yang beredar, ya ini bisa jadi lebih cepat. Betul demikian? Betul. Jadi memang dibutuhkan waktu, khususnya untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat lanjutan dari hasil otopsi ulang ini. Oke. Tentu kan kita bertanya, ketika bicara soal forensik ini, dari kasat mata mungkin agak sulit, tapi dari sifatnya makroskopis menggunakan alat yang jelas untuk pembesar dan sebagainya kan kelihatan. Kenapa mesti 4 minggu atau bahkan mungkin 8 minggu? Mungkin bisa jelaskan Pak Her. Yang dilakukan ini adalah tentunya saya duga proses histopatologi forensik. Oke. Pertama, ada banyak sampel yang dibawa, diperiksa. Kedua, setiap sampel itu harus diproses terlebih dahulu sebelum bisa dilihat. Jadi tidak bisa sampel itu langsung bisa dilihat. Kemudian ketiga, ada hal-hal yang bisa diduga apakah ini luka ini bisa diperkirakan karena sebelum dia itu meninggal atau sesudah meninggal. Itu karena pada waktu orang itu masih hidup, di situ akan terdapat tanda-tanda intravitalitas, ada zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam seluruh jaringan, termasuk kepada bekas luka. Dan pada korban yang meninggal, kemudian mendapatkan luka, tidak terdapat zat-zat tersebut. Hal inilah yang membuat pemeriksaan itu cukup lama dan cukup rumit. Dan yang keempat, itu adalah melihat hubungan antara luka satu dan luka yang lain. Jadi memang membutuhkan waktu yang cepat. Sebelum saya ke Pak Taufan Damanik, ke Bung Taufan, saya ingin konfirmasi kepada Anda, Prof. Jadi begini, kalau seandainya luka itu penting, apakah sebelum meninggal ataukah sesudah meninggal? Kalau ini koreksi kalau saya salah, kalau sebelum meninggal artinya betul bahwa ada dugaan penyiksaan. Tapi ketika setelah meninggal, maka mungkin saja itu muncul dari proses otopsi. Betul demikian? Kalau dokter forensik
itu hanya mengatakan bahwa luka-luka ini terjadinya adalah pada waktu korban masih hidup. Titik tadi. Itu saja. Oke. Artinya kalau ditemukan, ini nanti ya, kita bicara nanti kan, bukan yang sudah disampaikan kan? Pakai asumsi gitu ya? Iya, pakai asumsi begitu ya. Jadi Prof, akan disampaikan ada luka yang terjadi sebelum meninggal, begitu ya? Betul. Oke. Kalau luka-luka yang tersebut ini terjadi setelah meninggal. Luka-luka yang itu sebelum meninggal dan terusnya itu bisa kemudian diharapkan dengan kondisi apa adanya itu tadi bisa ketemu, bisa juga tidak ketemu sesuai dengan kondisi jenazah pada waktu itu. Oke. Kalau luka setelah meninggal kenapa itu, Dok? Prof. Kalau luka setelah meninggal itu ya bermacam-macam interpretasinya. Bisa karena tindakan otopsi, bisa juga karena hal-hal yang lainnya. Tapi kan saya tidak akan masuk ke dalam hal-hal yang betul. Lainnya itu. Baik, saya melihat juga beberapa foto. Bukankah kalau setiap tindakan otopsi itu pasti dijahit sebelum kemudian dimakamkan? Kan dikatakan sebelumnya dilakukan forensik awal. Saya melihat ada beberapa foto, ada jahitan memang. Itu proses forensik. Tapi ada luka lain yang tidak dijahit. Apakah itu juga mungkin dari proses otopsi atau tidak? Semua luka itu pada umumnya apabila dia itu cukup lebar, maka dia akan dijahit. Tidak dijahitnya itu adalah apabila luka itu cukup kecil atau cukup dangkal. Seluruh tindakan otopsi, umumnya lukanya itu adalah, bukan luka, umumnya adalah sayatan cukup dalam. Oke, artinya semuanya dijahit? Dalam tadi. Ya, betul. Oke, artinya semuanya dijahit. Jadi kalau ada luka tidak jahit, kemungkinan besar bukan hasil otopsi. Bisa diartikan demikian, tetapi kita harus waspada terhadap interpretasi itu ya. Baik. Tentu ini menjadi informasi yang menarik soal ini. Tapi kita tidak mendahului proses otopsi yang ulang ya, ekshumasi ini yang diulang nih, kemudian dilakukan oleh PDFI, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Saya ke Bung Taufan. Bung Taufan, ini ada data yang menarik juga. Saya yakin juga Komnas HAM sudah mengumpulkan data yang menarik. Bahkan terakhir Cak Anam menyampaikan bahwa soal forensik ini sudah bisa menyimpulkan sesungguhnya, tapi tidak mau mendahului proses forensik. Mungkin Komnas HAM bisa menjelaskan soal ini. Iya, yang pertama mungkin saya ingin klarifikasi yang tadi ada penjelasan di Kompas ya. Ya. Jadi sebetulnya ke rekaman CCTV itu ada dua kelompok dia. Satu kelompok Bu Putri dengan ADC dan supir asisten rumah tangga dengan dua mobil dari Magelang sampai ke rumah pribadi. Kemudian dari rumah pribadi bergerak lagi ke rumah dinas itu yang dikatakan sebagai TKP. Sebelum Ibu ini sampai ke rumahnya, terlebih dahulu ada Pak Sambo dengan ADC-nya dibarengi oleh patwal motor itu sudah sampai terlebih dahulu ke rumah. Rumah yang mana nih? Rumah di TKP atau rumah di rumah pribadi? Yang jaraknya 5 meter saja dari. Berarti Pak Sambo duluan yang sampai ya? Sudah sampai, karena beliau ini datang dari Jogja naik pesawat. Dia ada kegiatannya kan di Semarang sebetulnya. Itu. Jadi bukan datang bersamaan mereka. Juga bukan dari kota yang sama gitu. Oke, saya lanjutkan berarti soal itu. Karena Anda masuk situ, saya lanjutkan soal itu. Betulkah kemudian ada selang 10 menit dari rumah pribadi, kan di rumah pribadi itu melakukan proses PCR kalau tidak salah, betul? Iya, PCR, dan si ibu ganti baju. Karena datangnya dengan baju yang berbeda dengan ketika dia keluar lagi dari rumah itu. Baik. Lalu PCR, yang terekam di PCR itu hanya ibu, Joshua, ada satu asisten rumah tangga, kemudian ada Baradae. Jadi Baradae ini ikut rombongan ibu bersama Joshua, walaupun beda mobil dari Magelang sampai Jakarta, kemudian mereka juga dengan beda mobil pergi ke TKP. Ya, saya mendapatkan informasi. Ya, saya mendapat informasinya dua mobil adalah Lexus dan Alphard, betul ya? Dua-duanya Lexus. Dua-duanya Lexus, oke, baik. Lalu kemudian bersama-sama menuju ke rumah TKP. Selang 10 menit setelah rombongan ya
ada Ibu Putri, lalu kemudian ada Brigadir Joshua dan juga Barada Eliezer yang kemudian ke TKP. Selang 10 menit, Irjen Sambo juga menuju ke sana. Betul demikian? Tidak, dia menuju ke daerah yang berbeda. Dengan tadi satu ADC-nya itu bersama satu motor ya, motor patwal. Kalau Ibu tadi kan dengan mobil patwal, dia dengan motor patwal. Kemudian berhenti, gitu. Mobilnya dan motornya berhenti. Kata penyidik itu karena ada telepon dari Ibu ke Pak Sambo ini yang mengabarkan ada peristiwa itu. Begitu dia kejadiannya. Nah, kalau kemudian di TKP sama sekali kita masih blank karena di situ tidak ada CCTV. Itu problemnya. Persoalan kita sekarang di situ. Oke. Bahwa kemudian ada tes PCR di sana lalu kemudian ada alasan untuk PCR di tempat lain pada saat kejadian, apakah itu janggal? Saya belum bisa mengetahui karena belum ada video mengenai di mana dan kapan Pak Sambo PCR. Oke. Tapi kalau yang Ibu dan tadi ADC, ada supir, ada pembantu rumah tangga ya, itu semuanya di rumah itu, di rumah pribadi. Kelihatan dengan jelas di dalam CCTV. Oke, meskipun di rumah itu ada tes PCR juga, itu yang kemudian menjadi pertanyaan ya? Iya, mereka tes PCR di rumah itu. Jadi Pak Sambo di mana kita nggak tahu karena tidak ada dalam rekaman itu. Apakah sudah mungkin sebelumnya kita juga nggak tahu, atau mungkin di kantor di Mabes Polri nggak ada penjelasan ya. Baik. Tidak ada dalam CCTV yang kami terima, itulah gitu. Baik, kita bicara soal forensik saat ini, Bung Taufan. Jadi forensik ini kita kemudian akan menunggu sekitar 8 minggu. Apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM terkait ini? Kan nggak mungkin juga kemudian Komnas HAM juga berhenti sementara menunggu forensik sampai 8 minggu misalnya. Ya, yang jelas kami akan memanggil ahli ya. Kami sebelumnya juga sudah panggil ahli untuk menilai tempo hari bahan-bahan dalam bentuk foto, video, ataupun keterangan langsung dari keluarga, anggota keluarga. Anggota keluarganya kan kita temui semua di rumah duka di Jambi itu. Ahli sudah memberikan pendapat-pendapatnya ya, walaupun dia bilang ada beberapa yang dia belum bisa memastikan ini sebetulnya apa. Pertanyaan kita memang tetap fokus, apakah ada penyiksaan atau tidak, ini luka apa ini, lebam atau memar kan gitu. Nah, sekarang sudah ada penjelasan dari pihak forensik ya, yang menggambarkan semua misalnya kondisi tubuh sebelum diautopsi seperti apa seluruhnya di foto dan diberikan ke kita. Kemudian setelah dalam proses otopsi dan kemudian setelah otopsi. Baik. Begitu. Baik, terakhir Pak Bung Taufan, saya tahu bahwa Komnas HAM punya kewenangan untuk penyelidikan pro justisia. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti hasil penyelidikan akan digabungkan dengan kepolisian atau masing-masing berjalan paralel untuk menuju ke penuntutan misalnya. Nanti kita bicara soal andai-andai misalnya ada kasus pidananya di sini ke kejaksaan. Bung Taufan? Kita sementara ini masih menggunakan Undang-Undang 39 1999. Jadi ini belum pro justisia. Penyelidikan kita hanya akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang itu tentu dalam undang-undang itu dikatakan diberikan kepada presiden. Dalam beberapa kasus misalnya pernah ada yang kami berikan langsung kepada presiden, dipresentasikan ke presiden karena dalam undang-undang dikatakan begitu. Oke. Jadi Komnas HAM beberapa kasus diberikan melalui Pak Menko Polhukam, kemudian nanti Pak Menko Polhukam yang menarik garis struktural, katakanlah kalau ada poin-poin yang harus ditindaklanjuti ke jajaran di bawahnya. Jadi penyelidikan pro justisia itu akan dilakukan untuk kasus-kasus tertentu oleh Komnas HAM, betul ya? Yang ada dugaan pelanggaran HAM berat. Oke, baik. Kasus Paniai misalnya dulu dimulai dari Undang-Undang 39. Kemudian ditemukan dugaan pelanggaran HAM berat. Kita naikkan menjadi pro justisia dengan menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2000. Berbeda nanti metodenya, penggunaannya, baik. Otoritasnya berbeda. Jadi outputnya nanti rekomendasi berbeda dengan kasus HAM berat yang pro justisia sehingga langsung menuju ke penuntutan. Kejaksaan Agung. Baik. Baik, terima kasih Bung Taufan Damanik, Ketua Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional, dan juga ahli forensik sekaligus guru besar Fakultas Kedokteran UI, Profesor Herkutanto. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bung Taufan. Selamat malam, sehat selalu. Iya. Saudara, kasus COVID-19 di tanah air terus meningkat. Kasus aktif hingga kemarin mencapai lebih dari 40.000 kasus. Apa upaya pemerintah untuk menekan peningkatan COVID-19? Simak pembahasannya, kali ini bersama rekan saya Liviana Charlisa.
Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Diduga mengalami remblong, truk tronton bermuatan kayu terjun ke jurang di objek wisata penangkaran kera Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan karena sopir truk terjepit di kabin bagian depan. Sang sopir tewas di lokasi kejadian. Mantan Menpora Roy Suryo kembali diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya. Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka dugaan penodaan agama di kasus meme stupa Candi Borobudur. Pemeriksaan Roy Suryo pada pekan lalu harus dihentikan karena kondisi kesehatan Roy Suryo menurun. Truk sampah milik Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta menabrak sepeda motor di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi sepeda motor rusak parah. Kecelakaan terjadi akibat truk sampah yang melaju di jalur bus Transjakarta menabrak sepeda motor yang akan berputar arah. Akibat kecelakaan, 2 pengendara sepeda motor terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Top Cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detolku, sensasiku 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Detol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Detol. Belum. Ya, Brian. Aku Pengen apa? kopi lagi. Minum white coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food.
Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 46.000. Sementara kasus harian COVID-19 di 2 hari terakhir mencetak rekor baru, melampaui 6.000 kasus. Pemerintah pun terus menggencarkan vaksinasi lengkap dan booster ke daerah-daerah yang masih rendah tingkat capaian vaksinnya. Kasus positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Satgas COVID-19 menyebut kasus aktif COVID-19 mencapai lebih dari 46.000 kasus. Total kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi hingga kemarin sebanyak lebih dari 6 juta kasus. Sedangkan kasus aktifnya mencapai 46.024 kasus. Satgas Penanganan COVID-19 menyebut pada Senin 25 Juli 2022, kasus harian COVID-19 sebanyak lebih dari 4.000 kasus. Dan pada 26 Juli 2022, kasus hariannya mencapai 6.483 kasus. Sementara kemarin, kasus hariannya masih di angka 6.000, tepatnya 6.438 kasus. Kondisi ini membuat Kementerian Kesehatan merencanakan pemberian vaksinasi COVID-19 booster kedua atau dosis keempat kepada masyarakat, utamanya tenaga kesehatan. Kita memang sekarang sedang mempelajari untuk vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan. Memang ada beberapa tenaga kesehatan kita yang kena, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seperti kami kutip dari Kompas.com. Naiknya kasus COVID-19 membuat Presiden Joko Widodo kembali mengharuskan mengenakan masker baik di dalam maupun luar ruangan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster. Sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat untuk memberikan vaksinasi booster kepada warganya. Di Desa Kelusa, Gianyar, Bali, petugas dari Polsek Payangan menjemput warga dan dikumpulkan di balai desa untuk vaksinasi COVID-19. Setidaknya ada 30% warga yang belum divaksin. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur juga melakukan jemput bola ke sejumlah tempat untuk menggencarkan vaksinasi COVID-19 dosis 1, 2, dan booster. Kepala Dinas Kesehatan Jember menyebut vaksinasi booster di wilayahnya masih sangat rendah. Kementerian Kesehatan mencatat hingga hari ini vaksinasi dosis pertama mencapai lebih dari 202 juta dosis atau 97,16%. Dosis kedua sebanyak lebih dari 169 juta dosis atau 81,60%. Sementara vaksin booster lebih dari 55 juta dosis atau 26,55%. Pemerintah dan warga harus mewaspadai kenaikan kasus COVID-19. Tetap menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi lengkap bisa mencegah makin bertambahnya COVID-19 di tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus aktif di Indonesia bertambah 2.602 kasus hingga total per Rabu 27 Juli kemarin mencapai 46.024. Jumlah tersebut dibarengi dengan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 6.438 dan 11 kematian. Menyusul lonjakan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan mengungkapkan rencana pemberian vaksin COVID-19 dosis keempat atau booster kedua bagi warga. Bagaimana Kementerian Kesehatan mewaspadai peningkatan kasus ini dan kapan pemberian vaksinasi booster kedua akan dilaksanakan? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat malam, Dokter. Salam sehat semua. Salam sehat, Dok. Ini puncak COVID sekarang sudah ada di puncaknya atau kita masih mencoba untuk menuju puncak? Karena kan sebelumnya sempat diprediksi di bulan Juli, betul ya? Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk saat ini belum sampai ke puncaknya ya. Jadi masih dalam fluktuasi. Kalau kita melihat naik turun ya, naik lagi, naik turun, bahkan 3 hari terakhir ini turun. Sehingga kita belum memprediksi ini suatu puncak. Jadi kalau puncak itu biasa dia akan rata dulu baru turun kembali ya. Nah, tetap kita tunggu saja karena prediksi itu kan bisa juga mundur. Tidak tepat sekali karena ini memang suatu hal namanya dalam hitungan. Jadi tapi kita yang membanggakan saat ini kenaikannya kan tidak terlalu besar ya, walaupun kita harus tetap waspada dan juga 3 hari turun ya. Dan satu lagi yang perlu kita lihat, walaupun positivity rate kita sudah di atas 5 semua, jadi suatu perhatian,
tetapi kita juga angka hospitalisasi dan angka kematian yang masih terkendali oleh kita, Mbak. Oke, apakah kemudian dok ini artinya peningkatan kasus terjadi karena masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan, mereka sudah mulai beraktivitas normal, begitu seolah-olah tidak ada COVID? Ya, itu salah satu faktornya. Untuk itu Bapak Presiden sudah mengingatkan kembali, ini dengan kenaikan kasus, dengan subvarian baru, itu menunjukkan bahwasanya kita dalam masa pandemi yang perlu kewaspadaan tinggi. Jadi masker tetap dipakai di luar ruangan, yang semula diberikan kelonggaran. Yang kedua, kita harus mengejar target vaksin untuk booster. Oke, nah sekarang itu pertanyaannya, vaksinasi booster kita sudah berapa persen, dok? Sekarang sudah 28% ya, masuk 28%. 28%? Ya. Oke, kapan targetnya bisa kemudian sekitar 70 atau 80%? Ya, kita akan target dulu 50% Mbak ya, sebagaimana standar WHO, walaupun kita menginginkan pencapaiannya lebih dari 50 yaitu 70%. Ya, kita perkirakan untuk sampai 50% mungkin 2-3 bulan ini. Dan untuk yang 70 atau lebih ya di tahun 2022 ini, Pak. Lalu bagaimana dengan wacana pemberian vaksin booster kedua, dok? Ini betul akan diberikan? Ya, jadi seiring dengan masih pandemi saat ini dan naiknya kasus ini, maka kita khusus kepada kelompok risiko tinggi yang sudah lebih dari 6 bulan di vaksin ketiga atau booster, itu kita programkan mulai besok. Untuk yang pertama adalah tenaga kesehatan, yang kita beri dengan nama vaksin keempat atau booster kedua. Nah, ini kenapa tenaga kesehatan? Karena ini kelompok risiko tinggi, juga lansia, imunokompromis maupun komorbid. Jadi secara berurutan akan kita lakukan bertahap. Nah, untuk yang pertama ini tenaga kesehatan, karena mereka ini garda terdepan yang langsung melayani pasien COVID, sehingga mereka kita beri tambahan booster ini agar tingkat imunitas atau antibodi itu lebih kuat lagi, Mbak. Oke, dokter coba tolong jawab pertanyaan masyarakat yang bertanya, aduh kenapa sih kita harus divaksin lagi? Masa sih sampai harus 4 kali? Jawabannya apa, dok? Ya, kita intinya melindungi masyarakat. Booster ini atau vaksin ini adalah memberikan antibodi. Antibodi itu adalah bertujuan agar apabila kena COVID itu tidak terjadi infeksi yang lebih berat, Mbak. Oke. Ya, nah vaksin ini setelah 6 bulan itu efikasinya turun, sehingga perlu diberikan booster untuk memberikan kekuatan lagi. Nah, kalau kita lihat sejak bulan Mei ini, setelah Lebaran, itu kan angka kesakitan, hospitalisasi dan kematian kan sangat turun kita. Walaupun kasus kita meningkat. Nah, itu salah satu bentuk teman-teman masyarakat ini mempunyai satu kekebalan yang diharapkan mampu mengendalikan COVID itu. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda, buronan KPK dalam kasus suap izin usaha tambang Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani Maming akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Bagaimana kelanjutan kasusnya? Kita akan bahas usai jeda. Kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Persaingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove. Daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy,
Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. Ritus Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aku gagal. Katanya keju leleh, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt, pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget. Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simpel, anti gagal ala Chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detoko, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, buron KPK dalam kasus suap izin usaha tambang Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak pra-peradilan status tersangka Mardani Maming karena Maming telah berstatus buron. Politisi PDI Perjuangan Mardani Maming Kamis siang akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Mardani Maming datang bersama tim kuasa hukumnya. Usai menunggu di lobi gedung KPK, Maming langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Ya, jadi prosesnya adalah tim melakukan pemeriksaan ya, dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Berikutnya nanti upaya paksa penahanan dilakukan ataukah tidak, tentu wewenang sepenuhnya dari tim penyidik KPK ya. Tentu ada syarat subjektif, ada syarat objektif yang kemudian akan diputuskan oleh tim penyidik KPK. Kalau kemudian nanti setelahnya tim berkesimpulan bahwa untuk percepatan penanganan perkara ini perlu dilakukan upaya paksa penahanan, tentu perkembangan dari kegiatan ini pasti kami akan sampaikan ya, termasuk nanti konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, pasal-pasalnya, dan apa dugaan peran yang dilakukan oleh tersangka. Begitu. Maming tercatat 2 kali mangkir dari panggilan penyidik KPK. Dalam panggilan kedua pada Kamis pekan lalu, Maming kembali mangkir hingga KPK mengeluarkan status buron kepada Maming. Namun, pengacara berdalih, Maming saat itu menunggu status pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rabu kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Mardani Maming. Salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan karena Maming masuk daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, seorang DPO tidak dapat mengajukan pra-peradilan atas kasusnya. Hakim juga menilai penetapan tersangka Maming oleh KPK sudah sesuai dengan prosedur. Atas dasar itu, gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Maming tidak dapat diterima atau ditolak. Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi pada lembaga pra-peradilan sebagaimana ketentuan pasal 97 ayat 3 KUHP, yaitu apabila termohon tidak mengajukan perkara akuo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah tanpa alasan berdasarkan undang-undang, karena sudah jelas petitum yang diajukan oleh pemohon adalah prematur. Sementara itu, pengacara Mardani Maming menyayangkan penolakan permohonan pra-peradilan Mardani Maming karena alasan masuk daftar DPO. Saya khawatir pada panggilan kedua, misalnya kami ditanya agak malam gitu, habis maghrib, kok belum datang. Padahal kami sudah mengirim surat tidak hadir dan diterima di KPK 10:30. KPK sebelumnya telah menetapkan Maming sebagai tersangka dalam kasus suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu. Maming diduga menerima suap hingga 104,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 2014 hingga 2021 melalui perusahaannya.
Maming yang menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan diduga mendapat fasilitas setelah mengalihkan izin salah satu perusahaan tambang ke PT Prolindo Cipta Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara sempat berstatus buron, tetapi hari ini Mardani Maming menyerahkan diri ke KPK. Polemik antara status buron dan pra-peradilan status tersangka berakhir hari ini. Apa yang perlu jadi perhatian dari kasus ini selanjutnya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam, Mas Kurnia. Selamat malam, Mbak Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, ini ICW kan sebelumnya pesimis dengan status buron Maming oleh KPK. Tapi Maming akhirnya menyerahkan diri hari ini. Bagaimana ICW melihat ini? Ya, yang pertama tentu harus kita lihat bagaimana kronologi dari penyerahan diri dari saudara Maming tersebut. Tentu kita masih ingat beberapa waktu lalu KPK sempat ingin melakukan upaya jemput paksa atau penangkapan. Betul. Namun ternyata KPK gagal kembali dalam meringkus tersangka. Itu tentu menimbulkan rasa pesimistis di tengah masyarakat. Dan Maming sudah menyerahkan diri, dan kemudian karena sebelumnya ada upaya untuk tidak kooperatif terhadap proses penegakan hukum, karena ketika seseorang melekat status tersangkanya, ada kewajiban untuk memenuhi panggilan penegak hukum. Dalam hal ini adalah KPK. Maka dari itu kami mendorong KPK untuk menggunakan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu mengenakan tindakan upaya paksa berupa penahanan kepada saudara Maming atas alasan sebelumnya pernah tidak kooperatif terhadap proses penegakan hukum. Demikian. Oke. Kalau dibilang nggak kooperatif, ini kan disanggah oleh tim kuasa hukum karena mereka menyatakan bahwa di pemanggilan sebelumnya ketika Maming dinyatakan DPO begitu sebetulnya mereka sudah bersurat. Mereka akan datang di tanggal 28, artinya hari ini. Dan surat tersebut diterima KPK sekitar pukul 10:30 siang. Koreksi saya kalau saya salah. Artinya sebetulnya tidak bisa dikatakan tidak kooperatif. Iya, yang pertama tentu pasti kuasa hukum punya argumentasi tersendiri ya, dan itu. Namun di luar hal tersebut, tentu KPK punya kepentingan untuk memanggil seseorang yang sudah dilekatkan proses tersangkanya. Tentu upaya pra-peradilan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mangkir dari proses hukum, karena sebenarnya pra-peradilan itu hanya berbicara soal bukti formilnya saja. Baik. Bahkan sekalipun misalnya pra-peradilan kemarin dimenangkan oleh saudara Maming, bukan tidak mungkin KPK melekatkan kembali status tersangka dan kondisi itu sudah pernah terjadi. Misalnya dalam pra-peradilan mantan Ketua DPR RI, Pak Setia Novanto, itu kan kejadiannya hampir serupa kalau seandainya pra-peradilan tersebut diterima. Bahkan KPK bisa lebih jauh bergeraknya untuk melihat lebih lanjut kemana sebenarnya kemarin ketika Maming ingin diringkus oleh KPK. Ada pasal 21, Mbak Livi, itu soal obstruction of justice, upaya menghalangi proses hukum. Demikian. Mas Kurnia, kan ICW minta untuk Dewas KPK aktif memantau kasus ini. Memang apa yang kemudian menyebabkan ICW khawatir akan adanya kebocoran informasi dalam kasus ini? Apa yang dikhawatirkan? Tentu desakan kami itu berangkat dari historis penindakan KPK. Saya rasa masyarakat tentu masih ingat ketika salah satu buronan KPK juga baru-baru ini diduga melarikan diri ke Papua Nugini. Kita masih ingat dalam kasus Harun Masiku, 900 hari orang itu menghilang begitu saja. Kita masih ingat ketika KPK ingin memperoleh bukti di salah satu korporasi di Pulau Kalimantan, KPK juga kehilangan bukti tersebut. Kami menduga atau masyarakat menduga ada potensi kebocoran informasi. Maka Dewan Pengawas sebagai lembaga pengawas yang mencakupi seluruh tugas KPK, salah satunya penindakan, harus melihat dan mencermati. Karena yang diusut oleh KPK seringkali berdimensi kerugian negara besar dan juga mempunyai irisan dengan orang-orang yang mempunyai kekuatan politik dan lain sebagainya. Maka dari itu kami mendorong hal tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas. Sayangnya memang harus kita akui selama ini pengawasan itu sangat minim dilakukan oleh Dewan Pengawas. Mas Kurnia,
ada kasus Harun Masiku yang sampai sekarang masih belum juga ditemukan. Mardani Maming, Harun Masiku itu dari satu tempat yang sama, asalnya sama, katakanlah. Tapi artinya gini, apa yang membuat beda dari kedua orang ini? Kenapa yang satu susah banget dicari? Kenapa kira-kira yang satu setelah sempat ngilang bisa cepat kembali? Kalau analisa ICW seperti apa? Iya, sebelum kita mulai acara live di Kompas ini, saya sempat membaca berita. Ada salah satu kutipan dari anggota PDIP yang mengatakan mereka tidak memberikan bantuan hukum kepada saudara Maming. Tentu ini kontras dengan apa yang kita lihat awal tahun 2020 lalu. Awal tahun 2020 lalu bahkan Pak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, bergabung dalam tim pendamping hukum Harun Masiku. Oke. Itu hal yang sangat krusial dan menjadi pembeda. Maka dari itu kami juga meminta kepada pihak-pihak yang tentu kenal dengan Harun Masiku, yaitu pasti kader PDIP, untuk membantu proses pencarian ini, meskipun kami pesimistis itu akan berhasil. Oke. Mas Kurnia, ini terakhir untuk Anda. Kalau kita lihat kasus Mardani Maming ini kan terkait izin usaha tambang. Kalau ICW sendiri melihatnya bagaimana praktik-praktik korupsi ini biasanya dilakukan sama kepala daerah, bagaimana peran masyarakat ikut memantau kasus serupa? Ya, saya rasa sudah sangat banyak kepala daerah atau pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dengan dimensi sumber daya alam. Ini menjadi karena isu korupsi sumber daya alam tidak hanya merugikan keuangan negara, karena ada dimensi kerugian masyarakat dan juga kerugian dalam konteks alam di sana. Maka dari KPK juga mesti punya prioritas untuk menangani perkara-perkara dengan dimensi kerugian sumber daya alam yang sangat besar. Proses izin tambang dan lain sebagainya kan bukan hal yang baru untuk ditangani oleh KPK. Maka dari itu, kami juga mendorong dalam konteks kasus Mardani Maming ini segera dipercepat proses hukumnya agar seluruh dugaan yang selama ini disangka oleh KPK dapat terbukti dalam proses persidangan. Oke. Sudah menyerahkan diri, sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Kita akan lihat nanti apakah setelah selesai akan ditahan ataukah tidak, nanti kita lihat nanti. Terima kasih telah bergabung bersama kami peneliti ICW Kurnia Ramadana. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, sebuah truk membawa badan pesawat membuat heboh karena terjebak macet di Jalan Parung Bogor. Lebih lengkap usai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Bella? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh, jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wingsfood. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Bella? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wingsfood.
Di tengah pemulihan ekonomi nasional, BCA dan entitas anak membukukan kinerja solid. Hal ini terlihat dari peningkatan total kredit sebesar 13,8% secara tahunan per Juni 2022 yang didukung oleh kenaikan berbagai aktivitas bisnis. Di sisi profitabilitas, BCA dan entitas anak tumbuh sebesar 24,9% year on year. Selain itu, per semester 1 2022, total volume transaksi naik 40% year on year mencapai 10 miliar transaksi yang mayoritas berasal dari mobile banking. Karena back to normal ini, maka kita lihat juga permintaan kredit itu sudah mulai meningkat. Memang ada dua hal ya. Kita melihat kredit investasi sudah mulai ada permintaan. Ya, ini genuine, real credit. Jadi ada industri-industri tertentu yang sudah melihat bahwa ke depan mereka mulai bisa ekspansi lagi, mulai berkembang lagi dan mempersiapkan kredit investasi. BCA juga senantiasa berkomitmen menjalankan prinsip keberlanjutan yang mendukung keselarasan antara aspek bisnis dan ESG, penyaluran kredit untuk beberapa sektor berkelanjutan atau sustainable. Pembiayaan yang BCA berikan termasuk untuk sektor energi terbarukan, diantaranya mencakup proyek pembangkit listrik tenaga surya, air, hidro, biogas, dan biomasa. Proyek ini tersebar pada 13 wilayah di Indonesia dengan total kapasitas listrik yang dihasilkan hampir mencapai 200 MW. BCA juga baru saja memberikan pembiayaan sekitar 472 miliar kepada perusahaan yang bergerak pada industri kertas daur ulang guna mendukung ekonomi sirkular. BCA senantiasa di sisi Anda. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, saya Vidi Batlolone, saatnya Kompas Update. Saudara, truk kontainer terlibat kecelakaan tunggal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Truk mengalami kerusakan di bagian depan akibat menghantam tiang Telkom. Sopir mengalami luka ringan. Truk kontainer pengangkut cat mengalami kerusakan parah akibat menghantam tiang Telkom saat menghindari kendaraan lain. Kejadian berawal saat truk kontainer melaju dari arah Kranji menuju Pelabuhan Tanjung Priuk. Tiba-tiba sebuah kendaraan minibus berputar arah secara mendadak. Sopir truk yang panik langsung membanting setir dan menghantam tiang Telkom. Demikian Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sebuah pesawat membuat heboh karena terjebak macet di Jalan Parung Bogor. Pesawat itu sedianya akan dibawa ke gudang penyimpanan untuk direparasi. Kapal nyeblong jambang kapal. Lawan dit. Lagi no. Ini bukan bandara, melainkan jalan raya. Ya, sebuah pesawat yang diangkut menggunakan truk terjebak di kemacetan di Jalan Raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pagi hari, di saat jam sibuk, pesawat yang terjebak ini tentu menimbulkan kemacetan parah. Ditambah lagi ada perbaikan jalan di lokasi pesawat tersendat. Bangkai pesawat itu dibawa dari Bandara Soekarno-Hatta menuju gudang penyimpanan pesawat di daerah Pendopo, Kemang, Parung, Jawa Barat. Pesawat itu sedianya akan direparasi dan dijual kembali. Namun saat akan dibawa ke gudang penyimpanan, pesawat justru terjebak kemacetan di jalan. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, sampel otopsi ulang Brigadir Yosua sudah diserahkan ke Laboratorium Patologi Anatomi RSCM untuk diperiksa. Ada 20 sampel otopsi ulang Brigadir Yosua yang diserahkan ke laboratorium pada Kamis sore. Sampel dibawa oleh Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah usai disegel di Jambi Rabu kemarin agar tidak terkontaminasi. Hasil sampel diserah terimakan dengan menggunakan berita acara. Hasil sampel yang diperiksa akan dikeluarkan oleh laboratorium dengan prinsip memenuhi kaidah-kaidah rantai pelacakan barang bukti dan dapat diterima di pengadilan. Memang waktunya harus setelah sampel ini diterima, pasti akan dinilai dulu konsistensinya, apakah bisa diproses apa tidak. Bila belum bisa diproses, maka harus difiksasi supaya jaringan tersebut bisa optimal untuk diproses. Dan setelah itu juga kita akan lakukan pemotongan dan pewarnaan yang baik tentunya itu dari sejawat kami, dokter spesialis patologi anatomi yang bisa menjelaskan. Tapi memang pengalaman kami untuk sampel-sampel postmortem ini punya banyak kesulitan. Tidak hanya pada jenazah yang sudah dikubur lanjut seperti almarhum, namun juga pada pada yang jenazah segar pun juga memiliki pertimbangan yang lain. Saudara, polisi temukan oknum warga yang menampung BBM bersubsidi dengan tangki mobil dan motor modifikasi. Sidak 3 titik SPBU di Jalan PM Nur, Untung, Suropati, dan Sentosa. Polisi sita 4 unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 6, 6 sepeda motor modifikasi untuk menampung BBM bersubsidi. Akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemilik mobil dan motor diperiksa. Unit ekonomi khusus Satreskrim Polresta Samarinda. Ini di atas. Untuk yang diamankan ada roda 4 itu 4 unit, 1 unit roda 6. Itu yang sudah dimodifikasi. Tangkinya lalu sudah kita amankan di Polresta Samarinda. Saudara, minyak kita yang merupakan minyak goreng kemasan sederhana yang diluncurkan Kementerian Perdagangan hingga saat ini belum tersedia di pasar-pasar Kota Bengkulu. Bahkan pedagang mengaku sama sekali belum mengetahui bahwa minyak kita sudah diluncurkan. Meski sudah diluncurkan 6 Juli lalu, nyatanya pendistribusian minyak goreng kemasan yang diberi nama minyak kita oleh Kementerian Perdagangan belum merata ke seluruh daerah, termasuk di Bengkulu. Pantauan di Pasar Panorama Bengkulu sama sekali tak terlihat produk minyak kita yang dijual. Pedagang hanya menjual minyak goreng kemasan bermerek yang sudah ada di pasaran serta minyak goreng curah yang dikemas dengan ukuran 1 liter. Saat ini minyak goreng kemasan dijual seharga Rp14.000 hingga Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 hingga Rp21.000. Belum, kabarnya ada dari siapa kemarin tuh minyak kita, cuma belum masuk. Nah, info yang ini kan informasi dari itu kan kita nggak tahu kan. Sementara itu hari ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Serang, Banten. Mendak Zulhas menyebut saat ini harga minyak goreng curah sudah turun jadi Rp13.000 per liter. Mendak juga menyebut dari pantauan di beberapa pasar induk di daerah, rata-rata harga sembako saat ini sudah kembali normal. Harga kebutuhan pokok cenderung turun. Kita syukuri harga-harga sekarang turun, terutama bawang, minyak goreng, cabai yang turunnya tinggi sekali. Saudara, prajurit TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar melawan pembajakan dan terorisme di laut. Lebih lengkap informasinya usai jeda. Delicioso atau cappuccino? Soy Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Mantap. Dari Wings Food. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah.
sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Gak ribet kan? Enggak dong. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Tetap latihan, meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detoku, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takukan panasmu? Belum. Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winston. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku perbuatan yang melumuri kotoran Muhammad Kosman atau Muhammad Kece. Irjen Napoleon menyatakan siap menghadapi putusan majelis hakim. Dalam sidang, Irjen Napoleon mengaku bersalah atas tindakannya. Namun Irjen Napoleon tetap berdalih bahwa ada alasan atas tindakannya terhadap Kece. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Napoleon menganiaya Kece 27 Agustus 2021 dini hari. Penganiayaan dilakukan bersama 4 tahanan lain. Kalau masalah salah atau tidak salah menurut versi hukum pidana, itu bukan hak saya, kewenangan saya. Itu kewenangan hakim untuk memutuskan. Dan saya ini kan masih warga negara yang harus patuh kepada hukum. Jadi saya juga akan silakan terserah. Kenapa? Saudara, prajurit TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar melawan pembajakan dan terorisme di laut. Prajurit TNI Angkatan Laut menggempur para teroris yang berada di laut setelah mendapat laporan adanya aksi pembajakan dan terorisme. Atraksi yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut Lantamal 6 ini adalah bentuk latihan agar prajurit TNI Angkatan Laut siap siaga dalam menjalankan tugas menjaga perairan. Ini untuk menyelenggarakan kegiatan terintegrasi pendidikan dan latihan. Nah, tadi kita sudah aplikasikan di sini. Pengendalian masyarakat seperti tadi sudah tidak perlu dilatih lagi mereka, bisa langsung terintegrasi dengan baik. Ini tentunya punya tujuan satu, Mas, untuk soliditas antara TNI dan Polri. Saudara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako pada lawatannya ke Tokyo, Jepang. Indonesia-Jepang sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral, terutama dalam keamanan, maritim, dan penanganan perubahan iklim, energi, serta investasi antara negara-negara Kepulauan Asia. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Jepang pada Rabu pagi. Rombongan bertemu para pemimpin Jepang, diantaranya Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
Jepang akan memberikan dukungan untuk memperkuat kemampuan keamanan maritim Indonesia untuk memastikan perdamaian dan keselamatan di laut di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Perdana Menteri Jepang juga mengungkapkan pinjaman untuk RI sebesar 43,6 miliar yen atau setara dengan 4,75 triliun rupiah untuk mendanai proyek infrastruktur dan mitigasi bencana di Indonesia. Saudara, Presiden Joko Widodo tiba di Seoul, Korea Selatan. Ini jadi negara terakhir dalam lawatan Presiden ketiga negara di Asia Timur. Presiden dan Ibu Negara Iriana mendarat di Seoul Airbase Songnam dan disambut Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan juga Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Sesampainya di hotel, Presiden dan Ibu Negara disambut WNI yang kini menjadi anggota Girl Band Korea di Takarang. Selain bertemu Presiden Yoon Suk Yeol, Presiden juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah CEO. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden didampingi Menlu, Menteri BUMN, Menteri Investasi, dan Menko Kemaritiman dan Investasi. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Militer Angkatan Udara Rusia menghancurkan pos militer Ukraina di Mykolaiv. Sedikitnya ada 200 militer Ukraina yang tewas. Di sisi lain, Rusia hancurkan lebih dari 100 rudal HIMARS bantuan Amerika Serikat. На территории завода Украинский энергетический. Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu waktu setempat mengatakan Angkatan Udara Rusia menghancurkan 2 pos militer Ukraina dan sedikitnya 200 militer tewas dalam serangan di wilayah Mykolaiv. Dalam serangan senjata presisi tinggi, Rusia juga menghancurkan lebih dari 100 rudal HIMARS bantuan Amerika Serikat. Rusia juga merilis rekaman video aksi dari roket Smerch dan meluncurkan rudal ke wilayah Ukraina. На территории завода Украинский. Saudara, World Nomads Fashion Festival di Kirgistan kembali digelar. Desainer remaja asal Indonesia yang baru berusia 12 tahun ikut pamerkan karyanya. Lengkapnya usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh. Gak khawatir dia sakit, kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Detol. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi.
minum Top White Coffee. Top White Coffee, kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh, jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Greens Food. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kami akan ajak Anda ke Kyrgyzstan menyaksikan Festival World Nomads Fashion. Ini seorang desainer remaja asal Indonesia yang baru usianya 12 tahun turut mengharumkan nama Indonesia di festival ini. World Nomad Fashion Festival atau festival dari warisan seluruh peradaban dunia kembali digelar tahun ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut ambil bagian. Desainer remaja asal Indonesia yang baru berusia 12 tahun turut mengharumkan nama Indonesia di festival ini. Akela Naraya mengangkat tema kerajaan Indonesia di masa lampau dengan perpaduan batik sebagai ciri khas Indonesia. It's more of an ancient theme mixed with modern. As you can see, it's the old, it's kind of like the old outfit of Indonesia. And then with the more of a kingdom style, and we also use the fabric of batik. Batik is a Indonesian type of fabric that we use for art. Bertempat di pegunungan Tian Shan, Kyrgyzstan, para model di World Nomads Fashion Festival berlenggak-lenggok pamerkan keindahan kostum dari negara mereka. World Nomad Fashion Festival adalah proyek pertama dan satu-satunya di Asia Tengah yang mengagungkan peradaban nomaden. Европа өлкөлөрүндөгү көчмөн цивилизациясын даңазалаган алгачкы жана жалгыз долбоор болуп саналат. Бул долбоордо 2019-жылы түптөлгөн. Идеясы ошо өзүмө келген, мен көптөн бери кыялданып жүргөн долбоорлордун бири болчу. Анан кийин алгачкы чакырганда мен 17 мамлекеттен эч кимди тааныбай эле чакырып, мыкты жогорку деңгээлде 3 hari. Saudara, kemajuan teknologi kini makin memudahkan, bahkan bisa menggantikan sejumlah pekerjaan yang dilakukan manusia. Di Italia, sebuah robot diciptakan untuk melakukan misi pengamatan lingkungan. Robot berkaki 4 seperti hewan ini tengah melakukan misi. Bukan misi pengintaian, namun robot ini diciptakan untuk tujuan pengamanan lingkungan. Memiliki sensor presisi tinggi dan kamera pintar, robot mampu menganalisis hingga mengukur tinggi maupun lingkar pohon. The conservation status of habitats is primarily assessed by humans, in particular human operators that has to go in the environment and check the conservation status of it. And at the moment there are also other technologies that allow us to perform similar tasks. But actually, this kind of system has the ability to move freely in the environment because it is a legacy system, so it reproduces the human locomotion system. Tak hanya robot pintar di darat, para ilmuwan terus mengembangkan teknologi robot penjaga lingkungan yang memiliki kemampuan mengamati laut. Vorrei mettere in evidenza proprio nel monitoraggio degli habitat sottomarini che noi facciamo utilizzo di questi ROV capaci di andare a oltre 1000 metri di profondità e abbiamo la mappatura di tutti i fondali, addirittura siamo in grado di ricostruire i fondali nei modelli 3D. Kemajuan teknologi robot kini memang telah menggantikan sejumlah fungsi kerja manusia. Salah satunya robot yang bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam mendeteksi dini kerusakan lingkungan. Saudara, Kompas TV akan menayangkan turnamen Piala Liga Jerman DFB Pokal. Nah, seperti apa turnamen yang melibatkan klub dari seluruh liga di Jerman ini? Berikut informasinya untuk Anda. DFB Pokal menjadi turnamen bergengsi di Liga Sepak Bola Jerman. Terdapat 64 klub mengikuti turnamen bersejarah ini. Komposisi peserta 36 klub dari Bundesliga dan Divisi 2. Sisanya berasal dari Divisi 3 dan di bawahnya. Turnamen ini selalu digelar mulai Agustus hingga Mei setiap musim. Juara DFB Pokal nantinya berhak mewakili Jerman berlaga di turnamen Liga Eropa. Turnamen ini digelar sejak 1935. Sempat vakum akibat Perang Dunia Kedua.
Jerman yang terbelah dua terus mengadakan DFB Pokal baik di Jerman Barat maupun Jerman Timur. Setelah reunifikasi Jerman 1991, turnamen DFB Pokal diselenggarakan tunggal. Sepanjang sejarah penyelenggaraan, Bayern München menjadi klub tersukses menjuarai DFB Pokal hingga 20 kali. Werder Bremen yang menjadi juara 6 kali pernah mencatat 37 kemenangan laga kandang pada tahun 1988 hingga 2019. Sementara Schalke pernah mencetak 5 gol, terbanyak di partai final. Sejak 1985, Olympia Stadion di Berlin selalu menjadi gelaran laga final. Stadion keramat ini menjadi tujuan seluruh tim di Jerman untuk membuktikan sebagai yang terbaik. Seringkali muncul beberapa klub amatir berjuluk tim pembunuh. Faktanya, terdapat klub divisi kasta ketiga mampu menjadi juara, Kickers Offenbach pada 1970, dan tim kasta kedua Hannover pada 1992. Gelaran bergengsi turnamen DFB Pokal musim 2022-2023 akan disiarkan langsung eksklusif hanya di Kompas TV. Iya, saudara, tayangan tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam, tapi jangan lupa meskipun situasinya terus membaik, tapi harus tetap waspada. Karena COVID-19 masih ada. Aiman, ini terutama sekarang kita kan lagi digencarkan untuk vaksinasi booster dan menuju ke booster kedua. Jadi nanti akan ada 4 vaksinasi. 4 vaksinasi, oke. Sementara ini rencananya hanya untuk nakes ya. Tapi nanti kita tunggu untuk yang lainnya juga. Jadi vaksinasi lengkap, saudara, pastikan Anda sudah booster dan juga demi perlindungan sempurna serta tetap mengenakan masker di ruangan tertutup. Saya Aiman Wicaksono. Saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah menyaksikan kami berdua. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh hasil autopsi ulang Brigadir Yosua. Akankah jawab teka-teki kematiannya? Semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya harus kami pastikan juga. Dalam rangka keadilan oleh kedokteran forensik sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan diungkap di sidang pengadilan. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 28 Juli pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, apa kabarnya Anda hari ini? Selamat datang dalam program Berita Utama yang kembali hadir ke ruangan Anda selama 1 jam ke depan bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya masih Tarigan. Saudara, Kejaksaan Agung ungkap praktik korupsi di perusahaan milik BUMN PT Waskita Beton Precast yang merugikan keuangan negara dengan angka yang fantastis, 2,5 triliun rupiah lebih. Selain berita tadi, ada juga 5 berita pilihan yang tentunya menarik untuk Anda simak. Dan sejumlah sorotan lainnya, diantaranya. Setelah buron, kerap menjadi tersangka otak pembunuhan istrinya sendiri, Kopral 2 Muslimin ditemukan meninggal di rumah orang tuanya. Komnas HAM akan memeriksa Irjen Verdi Sambo terkait tewasnya Brigadir Yosua dalam baku tembak di rumahnya.
Dan jangan lupa di penghujung acara, kami juga akan menayangkan video pilihan mengenai sebuah pulau di Kapuas Hulu, Kalimantan yang bergerak sendiri. Kita langsung ke informasi pertama, sejumlah tembakan terpaksa diletuskan polisi saat menggerebek sebuah kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menakuti para pelaku yang diduga adalah bandar narkoba yang menceburkan diri ke sungai. Mereka berupaya kabur saat digerebek polisi di kawasan Gang Pantai, Medan, Sumatera Utara. 4 orang ditangkap beserta barang bukti seperti puluhan alat isap sabu siap pakai dan beberapa paket kecil narkoba. Seorang anggota Brimob Polri mengamuk saat akan ditangkap polisi di lokasi judi sabung ayam. Ia diduga dengan sengaja menggelar sabung ayam di rumahnya. Kepolisian tahu gaji saya berapa? 300.000 saya dipindah-pindah, Mas. Anak saya masih kecil. Umur berapa? Baru kelas 2 SD. Ini berhasil sini kok. Kepolisian. Tim gabungan yang terdiri dari polisi dan TNI menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Bogem, Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Saat akan ditangkap, sambil mengaku pelaku ini berteriak, mengaku gajinya sebagai anggota Polri tinggal Rp300.000. Meski mendapat perlawanan, sang anggota Brimob tetap ditangkap. Kini pelaku telah diserahkan ke Satuan Brimob di Madiun, Jawa Timur. Selain anggota Brimob, Polres Magetan juga menangkap 13 orang yang berada di arena judi sabung ayam. Kita ke informasi lain, belasan anak jalanan dan pengemis histeris saat petugas gabungan SKPD Kota Makassar merazia mereka di sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam razia, petugas sempat mendapat perlawanan dari orang tua anak jalanan yang menolak anaknya dibawa petugas. Mereka yang terjaring razia selanjutnya akan mengikuti pendampingan, bimbingan, dan penyuluhan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center selama 3 hari. Pemerintah Kota Makassar menargetkan tahun ini Kota Makassar bisa terbebas anak jalanan dan pengemis. Masih dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saudara, eksekusi lahan nyaris ricuh. Perlawanan terhadap petugas dipicu penolakan ahli waris pemilik lahan yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan sertifikat tanah. Ahli waris pemilik lahan sempat memblokade jalan masuk lahan dengan membakar ban bekas. Ahli waris menduga ada mafia tanah yang bermain. Pasalnya, ahli waris mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Sebagai tindak lanjut, ahli waris sebagai pihak termohon eksekusi tanah sudah melaporkan BPN Kota Makassar ke Polda Sulawesi Selatan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Kita beralih ke informasi lain, sebuah truk tronton bermuatan kayu terjun bebas masuk ke jurang Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena sang sopir tewas terjepit badan truk. Kecelakaan ini terjadi saat truk yang melaju dari arah kota Pematang Siantar menuju kota wisata Parapat mengalami remblong saat melintasi kondisi jalan yang menurun dan juga menikung. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena sopir truk ini terjepit di kabin bagian depan truk. Nyawa sang sopir truk
tak tertolong dan tewas di lokasi kejadian. Tiga orang menjadi korban dalam peristiwa bangunan roboh di Jalan Rawa Sawah 2, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat pada sore tadi. Dari 3 orang korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Evakuasi bangunan roboh melibatkan 21 personil pemadam kebakaran dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Pusat. Reruntuhan bangunan sampai menutup akses jalan warga sekitar. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung dan belum diketahui penyebab pasti robohnya bangunan. 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Sampel jaringan pada tubuh jenazah Brigadir Yosua tiba di Jakarta pada pukul 3 sore tadi dan sudah berada di Laboratorium Patologi Anatomik Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo. Usai proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua di Jambi kemarin, hari ini sampel jaringan yang akan diteliti oleh tim forensik dari Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia telah berada di Laboratorium Patologi Anatomi RSCM untuk diperiksa kembali. Adapun hasil pemeriksaan akan diketahui 2 hingga 4 pekan ke depan. Pada pukul 15 tadi kami sudah melakukan serah terima dengan Laboratorium Patologi Anatomik RSCM bahwa sampel ini dan telah ditandatangani berita acara serah terima. Tujuan dari semua proses ini adalah agar hasil yang nanti bisa dikeluarkan dari pemeriksaan ini tentunya memenuhi kaidah-kaidah rantai lacak barang bukti dan dapat diterima di pengadilan. Setelah sempat memeriksa Barada E yang diduga terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua, Komnas HAM menurut rencana akan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam mengapresiasi seluruh pihak yang sudah terlibat dalam proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua di Jambi Rabu kemarin. Khoirul berharap bahwa proses analisis otopsi ulang dapat dilakukan dengan cepat agar dapat mengungkap kronologi kematian yang sesungguhnya dari Brigadir Yosua. Komnas HAM juga akan memanggil Irjen Verdi Sambo untuk melengkapi keterangan para saksi. Pasti kami akan manggil Pak Verdi Sambo, pasti kami akan meminta keterangan Bu Putri. Tapi tahapannya adalah memperkuat dulu sekuen ceritanya, konteks waktunya dan sebagainya. Baru nanti ya pasti ke Pak Verdi Sambo, pasti juga nanti akan ke TKP. Pasca otopsi ulang Brigadir Yosua di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi, pihak keluarga tengah menunggu hasil otopsi demi mengungkap kronologi kejadian aksi baku tembak. Sehari pasca otopsi ulang, keluarga Brigadir Yosua menunggu hasil otopsi berharap akan menemukan titik terang terkait dengan misteri aksi baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo awal Juli lalu. Mereka berharap hasil otopsi ini jujur dan transparan sehingga dapat diketahui penyebab pasti kematian korban. Senyum. 1, 2, 3. Ya harapan aja lah ya, semoga ya tim forensik yang dikirim kemarin tuh memeriksa otopsi kembali tuh. Otopsi kedua harapan kami orang itu betul-betul independen lah, jujur, transparan agar kasus anak kami ini terungkap dengan kebenarannya. Kita ke informasi selanjutnya, sepekan lebih buron Kopda Muslimin tersangka otak pembunuh sang istri ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Sebelum meninggal, Kopda Muslimin sempat muntah-muntah. Ia kemudian tak sadarkan diri dan meninggal di kamar orang tuanya. Diketahui Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya pada hari Kamis pukul 5:30 pagi tadi. Polisi telah memeriksa keterangan dari orang tua Kopda Muslimin dan mengamankan barang bukti berupa 2 gelas berisi cairan berwarna coklat dan bening. Pada saat pulang, beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustaqim untuk minta maaf.
Tetapi pukul 5.30 muntah. Yang didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Dari rumah orang tua di Kendal, jenazah Kopda Muslimin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Semarang. Hasil otopsi tim forensik menyatakan jika penyebab kematian Kopda Muslimin karena keracunan. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu patologi anatomi. Usai proses otopsi, jenazah Kopda Muslimin dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Dihadiri keluarga dan juga warga, pemakaman Kopda Muslimin tidak dilakukan secara militer. Hal ini dikarenakan Kopda Muslimin terlibat kasus kriminal sebagai otak dari penembakan sang istri. Ini dia pelanggaran apa? Ya, pelanggaran. Pelanggaran apa ini? Jadi tidak itu dicabut, haknya dicabut ya. Kalau dia mau dimakamkan di secara militer ya karena dia pelanggaran akhirnya dicabut. Kita ke informasi selanjutnya, politisi PDI Perjuangan yang juga Bendahara Umum PBNU Mardani Maming menyerahkan diri ke KPK. Ini dilakukan setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hari ini Maming hadir ke KPK setelah kemarin tuntutan pra-peradilannya ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maming hadir didampingi pengacaranya Denny Indrayana. Sebelumnya, Maming juga sempat dimasukkan ke daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Saudara, mantan Menpora Roy Suryo hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas kasus unggahan meme stupa mirip Presiden Joko Widodo. Ini adalah pemeriksaan lanjutan setelah Jumat kemarin pemeriksaan dihentikan karena alasan kesehatan. Roy Suryo dijadwalkan pemeriksaan oleh tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada pukul 1 siang. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, Roy tiba sekitar pukul 11:30 siang setelah memastikan kondisinya sehat. Soal kemungkinan ditahan pasca diperiksa, Zulpan menyerahkan hal ini pada tim penyidik. Hari ini, Saudara Roy Suryo telah hadir di Polda Metro Jaya untuk menemui penyidik sesuai dengan undangan daripada penyidik dari Subdit Cyber untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Saudara, mantan dan pimpinan di PT Waskita Beton Precast TPK diduga melakukan korupsi sampai merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Informasinya hadir seusai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsport. Enak. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku Madu TJ hitam pahit dengan kualitas Madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku
Niatku jaga kesehatan. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lala Move, daftar akun bisnis untuk solusi.